wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Perkenalkan, nama saya Dini Intan Purbayanti dari program studi perjalanan wisata Universitas Negeri Jakarta tahun 2019. Di sini saya ingin sedikit mengulas dari jurnal yang berjudulkan Pandemic, Tourism, and Global Change, a Rapid Assessment of COVID-19. Jurnal ini bertemakan tentang COVID-19 dan pengaruhnya terhadap ekonomi global, khususnya pariwisata. Ya, seperti yang kita ketahui, coronavirus atau COVID-19 merupakan virus baru yang menggemparkan dunia. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pertama kali kasus COVID-19 dilaporkan ke kantor WHO pada tanggal 31 Desember 2019. Tetapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata kasus pertama yang terinfeksi COVID-19 ini adalah pada tanggal 1 Desember 2019. Lalu memasuki awal Januari 2020, pasien dengan kasus COVID-19 meningkat sebanyak 41 orang. Dan pada 15 April 2020 terkonfirmasi bahwa kasus ini mendekati 2 juta orang terinfeksi dengan 125.000 kematian dari 200 negara. Tetapi kasus ini belum pasti mengingat terbatasnya jumlah rapid test yang dimiliki oleh sebagian negara. Pada saat ini, kasus COVID-19 terus bertambah di dunia maupun di Indonesia. Sebelumnya dunia pernah mengalami pandemi dalam jumlah besar selama 40 tahun terakhir. Namun belum ada yang implikasinya setara dengan COVID-19 terhadap ekonomi global. COVID-19 memang tidak semenular campak dan tidak mematikan seperti Ebola. Namun orang-orang bisa menularkannya bahkan beberapa hari sebelum gejalanya tampak. Dan juga dengan terbatasnya pemeriksaan yang ada. Masyarakat melewati masa pandemi ini tidak hanya dengan kapasitas medis yang terbatas dan tanpa vaksinasi, melainkan juga fenomena dampak ekonomi dan perintah beraktivitas di dalam rumah. Fenomena inilah yang menyebabkan gangguan terbesar pada ekonomi secara global. Pembatasan social distancing atau pembatasan sosial berskala besar membawa dampak 90% terhadap penerbangan global. Pergerakan masyarakat pariwisata pun mulai berhenti pada bulan Maret 2020. Bukti nyata terdampak pada pariwisata yaitu penerbangan, kapal pesiar, akomodasi hotel restoran, MICE. Kegiatan ini secara paksa mau tidak mau harus terhenti. Karena pariwisata dianggap menjadi salah satu yang paling dicurigai memberi dampak paling banyak terhadap penyebaran COVID-19. Dikarenakan adanya perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Pariwisata turut lumpuh karena adanya COVID-19 ini. Beberapa dampak dari COVID-19 yang pertama pada pariwisata penerbangan yaitu dengan adanya pandemi yang ini dan memberlakukannya untuk pembatasan penerbangan global maupun lokal, salah satu maskapai di Inggris yang bernama Flybe mengumumkan gulung tikar pada tanggal 5 Maret 2020. Lalu selanjutnya yang kedua, pada akomodasi penginapan atau hotel banyak yang ditutup dan juga pendatangan tamu dibatasi maksimal hingga 50% pendatangan. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan terhadap hotel tersebut dan juga pengurangan karyawan. Penutupan pembatasan hotel ini dikarenakan dikhawatirkan virus ini menyebar begitu cepat karena sebenarnya akomodasi tersebut juga tidak bisa meyakinkan bagaimana ruangan-ruangan itu aman dan bagaimana pihak akomodasi mengatasi COVID-19 itu. Selanjutnya yang ketiga yang terkena dampak dari COVID-19 adalah MICE atau kegiatan olahraga.
Liga sepak bola antara Eropa dan Afrika Utara dan juga negara-negara lainnya harus mengakhiri musim mereka termasuk 2020 Summer Olympic atau UEFA Euro 2020. Jadi kegiatan ini terpaksa harus diundur dan belum tahu sampai waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah restoran. Restoran terkena dampak COVID yang cukup menyedihkan. Banyak restoran di berbagai negara pada saat ini ditutup dan maupun dibuka hanya untuk sistem take away. Hal ini karena adanya perintah untuk social distancing dan stay at home yang digunakan sebagai strategi untuk memerangi COVID-19 di banyak negara untuk beberapa waktu. Hal ini menyebabkan restoran mengalami penurunan pendapatan yang drastis, bahkan pengurangan karyawan pun terjadi. Restoran juga menghadapi masalah dalam pemulihan. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan untuk keuntungan yang didapat sangat kecil. Namun, pada saat ini Indonesia telah memasuki era new normal di mana restoran bisa beroperasi kembali dan juga bisa untuk makan di tempat. Selanjutnya adalah kapal pesiar. Kapal pesiar ini nampaknya belum bisa berlayar lagi hingga vaksin ditemukan. Kecuali kalau para penumpang dan juga para nahkoda sebelum melakukan perjalanan dites menggunakan rapid test. Rapid test memang tidak mendeteksi COVID secara dini, namun pemeriksaan ini bisa menganalisis potensi orang yang akan tertular maupun yang menularkan. Dapat disimpulkan bahwa coronavirus atau COVID-19 merupakan virus yang berbahaya dan dapat mempengaruhi ekonomi global serta sektor pariwisata menjadi lumpuh. Dengan besarnya pandemi COVID-19 ini, ada kebutuhan mendesak untuk tidak kembali berbisnis seperti pada saat krisis berakhir seperti biasanya. Mari kita bersatu padu untuk mengatasi keadaan ini. Siapkan produk-produk terbaik untuk kembali dijual nantinya. Siapkan energi untuk kembali meraih kesempatan yang akan datang nantinya. Dengan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan berkahnya, kita jaga optimisme sehingga kita dapat melewati cobaan ini dengan baik dan kedepannya akan menjadi pemenang. Mari kita selalu gaungkan slogan Keep Healthy and Keep Traveling. Bravo pariwisata Indonesia. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan apabila terdapat banyak kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.